Saudara, untuk memastikan makanan aman dikonsumsi, Dapur SPPG Polres Sragen menggunakan alat rapid test untuk menguji makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah. SPPG Yayasan Kemala Bayangkari milik Polres Sragen yang berada di Desa Kedaung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah misalnya, ini akan mulai beroperasi pada Senin depan. Dalam menjamin kelayakan makanan bergizi gratis atau MBG, Dapur SPPG ini telah mendapatkan sertifikat layak higienis, sanitasi, dan SPPG ini juga menggunakan alat rapid test makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah. Dapur ini nantinya akan melayani sebanyak 2.238 penerima manfaat dari 9 sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMK sederajat. SPPG juga melibatkan karyawan sebanyak 44 orang yang sebagian besarnya berasal dari warga sekitar. Untuk menjamin itu, kita juga sudah menyiapkan alat untuk mengecek rapid untuk makanan. Jadi kita bisa cek apakah makanan ini mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri 9 Salatiga. Wapres Gibran meninjau secara langsung bagaimana pelaksanaan program makan bergizi atau MBG bagi siswa-siswi. Dan pada hari ini SMP Negeri 09 Salatiga menyajikan menu nasi putih, ayam asam manis, ada juga tahu crispy, tumis buncis, dan juga wortel, serta ada buah anggur. Gibran, saudara, sempat memasuki beberapa ruang kelas dan berinteraksi secara langsung dengan tenaga pengajar untuk mendengarkan masukan terkait pelaksanaan program MBG di sekolah. Badan Gizi Nasional terus memperkuat tata kelola dan kualitas gizi program MBG, dan seperti apa regulasi yang akan diterapkan nantinya, apakah akan diperketat, ditambah begitu ya. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam Pak Dadan. Malam Pak Audrey. Pak Dadan, ini sebenarnya kan dari BGN sendiri terus memperketat ya, terus memperbaiki, mengevaluasi agar pelayanan makan bergizi gratis jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk memastikan makanan tetap bergizi, kemudian juga tetap terjaga kualitasnya, sampai dengan sekarang apa yang terus dikerjakan, Pak? Ya, yang pertama kita keluarkan petunjuk teknis edisi 3, di mana di dalamnya berisi pembatasan jumlah penerima manfaat. Awalnya kan kita melayani antara 3.000 sampai 4.000 ya. Nah, dengan juknis yang baru ini kita batasi untuk anak sekolah satu SPPG maksimal 2.000. Nah, kemudian program ini juga ingin menyasar program stunting, di mana di situ kita menyasar ibu hamil, ibu anak balita, sehingga SPPG diwajibkan untuk menambah jumlah penerima manfaat dengan ibu hamil, ibu anak balita sampai 2.500. Dan jika di SPPG tersebut ada juru masak yang profesional, apalagi bersertifikat, boleh dimaksimalkan sampai 3.000. Itu langkah pertama yang kita lakukan sehingga kualitas layanan semakin meningkat karena jumlah yang dilayaninya menurun ya, dan kita keluarkan insentif dasar untuk para mitra agar tidak rebutan penerima manfaat dan tidak dirugikan. Dan setelah itu kita gunakan juga alat rapid test seperti yang tadi diberitakan. Ini baru ya Pak, alat rapid test? Untuk di SPPG Polri ini sudah berlaku dari awal. Tapi kita akan ratakan ke seluruh SPPG dan kita dalam proses pengiriman, dan mudah-mudahan tidak lama lagi seluruh SPPG akan menggunakan alat rapid test tersebut, baik untuk menguji bahan baku maupun hasil olahan yang sudah dimasak. Jadi kalau alat uji rapid test ini adalah artinya sebelum siswanya menerima atau ibu-ibu hamilnya menerima, kemudian ada semacam uji dulu ya? Uji dulu. Itu ya. Rapid testnya seperti apa Pak Dadan? Ya, itu ada beberapa unsur yang untuk menguji 4 unsur kimia untuk sementara ini ya, diantaranya nitrit ya kan, kemudian sianida, formalin, dan arsen ya, itu untuk melihat apakah makanan itu aman dikonsumsi atau tidak. Nanti mungkin akan ditambah dengan kaitannya investasi bakteri ya, tapi ini kan bertahap dulu kita lakukan. Itu yang kita lakukan ya. Jadi yang dites bahan baku
dan juga hasil olahannya. Oke, jadi artinya dengan menggunakan rapid test ini diharapkan kualitasnya tetap terjaga, gizi juga tetap terjaga pada saat anak-anak makan gitu ya Pak? Ya, betul. Jadi ini untuk meningkatkan keamanan, karena kita inginkan makanan yang disajikan selain memiliki komposisi gizi seimbang, sehingga anak bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, tapi juga aman dikonsumsi. Sehingga kita harapkan target kita untuk meminimalkan kejadian, bahkan menghilangkan kejadian-kejadian menonjol itu bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, Pak Dadan, ini kan makan bergizi gratis, ini salah satu catatannya adalah juga bagaimana bisa menurunkan stunting ya. Dari 2024 kemarin stuntingnya, prevalensi stunting ini turun menjadi 19,8%, di 2024 pasti diharapkan akan terus turun dan jadi nol ya Pak ya, semoga semuanya tetap tidak ada stunting lagi di kasus di Indonesia. Nah, apa kemudian kontribusi yang dilakukan oleh BGN untuk dalam hal ini adalah MBG untuk supaya tadi menurunkan stunting itu sendiri? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap SPPG wajib melayani kelompok B3 ya, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena tiga kelompok ini adalah yang utama ketika untuk mencegah stunting. Jadi setiap SPPG wajib, bahkan ada beberapa SPPG yang sekarang khusus dedicated untuk stunting, dan tujuan kita bukan menurunkan stunting, tapi betul-betul menghilangkan stunting. Dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekarang kan sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan kita harapkan mereka betul-betul bisa melayani, makanya anak sekolahnya kita turunkan jumlah yang dilayaninya supaya bisa lebih banyak SPPG yang melayani, kemudian ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena anak sekolah ini kan membernya di dunia sudah ada ya, School Meal Coalition, sudah 112 negara. Nah, pelayanan B3 ini, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, akan menjadi ciri khas Indonesia, dan saya kira target kita mulai sekarang ke depan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar target melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena 1000 hari pertama sangat penting untuk kehidupan. Dan itu pun menu-menunya beda ya Pak, pada saat untuk anak-anak, ke ibu hamil itu beda-beda semua ya? Tentu saja, gitu ya? Karena kan untuk ibu hamil biasanya ada yang senang makan, ada yang tidak. Yang senang makan kita kasih makanan yang dengan gizi seimbang. Tapi yang tidak kuat makan kita kasih misalnya susu yang baik atau tambahan vitamin. Untuk anak yang belum bisa makan juga kita kasih vitamin atau susu yang baik, seperti itu. Tapi pelayanannya kan tiap hari ya. Jadi mereka 6 hari dalam seminggu dilayani oleh Badan Gizi Nasional. Oke, Pak Dadan, ini kan di tahun depan nanti akan ada perluasan ya, perluasan kriteria untuk yang tadi klasifikasinya, kira-kira misalnya sekolah mana yang mendapatkan, selain diturunkan tapi sebenarnya juga diperluas ya Pak ya, itu seperti apa sebenarnya antara diturunkan? Ya, sebenarnya bukan tahun depan, tahun ini target kita kan 82,9 juta, itu sudah menyangkut seluruh anak sekolah, santri dan sekolah keagamaan, termasuk ibu hamil, menyusui, anak balita. Jadi tahun ini kita kejar targetnya. Nah, tahun depan lebih merata lagi, karena tahun ini kan kita baru mulai 6 Januari ya, kemudian satuan pelayanannya bertahap setiap bulan bertambah, dan sampai sekarang baru ada 14.605 SPPG yang kita targetkan, sebetulnya bisa sampai 25.400 SPPG di aglomerasi dan 8.000-an SPPG di daerah terpencil. Dan ini sedang kita kerjakan. Oke, itu gimana ngelihatnya Pak? Tadi ada daerah aglomerasi dan juga yang tadi daerah terpencil, gimana klasifikasinya untuk yang awal-awal, yang mana dulu gitu, apakah? Yang kita kerjakan dulu kan yang aglomerasi, karena pusat keberadaan penduduk di daerah aglomerasi itu mencapai kurang lebih 79 sampai 80 juta orang. Yang di daerah terpencil yang kita kejar dengan 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi itu akan melayani kurang lebih 3 juta orang. Itu daerah-daerah yang kalau kita kirim itu tidak bisa dijangkau dalam waktu 30 menit ya, baik itu di daerah pegunungan, daerah hutan, atau di daerah pantai gitu. Itu yang sedang kita kerjakan. Ini SPPG-nya sedang kita kerjakan. Biasanya kalau untuk perluasan itu, apakah misalnya sekolah yang misalnya di Pak Dadan yang mengajukan diri, atau justru dari tim BGN sendiri yang menyasar, kayaknya yang sekolah ini duluan nih yang... Enggak, kita yang menentukan. Oke. Kita yang menentukan. Nanti kita akan datang ke sekolah-sekolah apakah bersedia menerima makan bergizi gratis atau tidak. Kemudian rata-rata sih kalau di daerah-daerah suburban, urban terpencil, mereka bersedia menerima.
berarti artinya SPPG-nya juga ditambah, kemudian Tambah juga terus. chef-nya juga ditambah gitu ya Pak? Tentu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nanti Pak Dadan, yang menarik adalah tentunya kan program MBG ini pasti membutuhkan kerjasama di lintas sektor ya. Bagaimana sebenarnya peran-peran dan sinergi antara kementerian dan lembaga supaya bisa mendukung dan juga menjaga agar program makan bergizi gratis ini bisa menyasar ke semua lini di masyarakat Indonesia. Tetap bersama kami, nanti kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Demi anak sekolah bisa terhibur, petugas MBG Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengenakan kostum superhero dalam mengantar makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Anak-anak senang pengantar makanan mereka ternyata adalah seorang pahlawan bertopeng. Tokoh superhero Power Ranger ini tiba-tiba muncul dan mengantar makanan bergizi gratis di SD Negeri 20 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Dia adalah Mustamar, seorang petugas dapur atau SPPG Kecamatan Soreang. Aksi unik Mustamar yang mengenakan kostum superhero ini pun disambut antusias dari para pelajar yang menunggu makanan. Ide menggunakan kostum Power Ranger ini muncul saat Mustamar melihat anak-anak terlihat lesu menunggu MBG. Akhirnya dia menghibur mereka dengan kostum Power Ranger. Rangers membagikan MBG ke anak-anak. Kami mengikuti bagaimana untuk memberikan kebahagiaan buat anak-anak. Malah anak-anak selalu tiap hari meminta Power Rangers tiap hari. Aksi Mustamar itu pun membuat anak-anak senang dan semangat untuk menikmati sajian MBG. Bahkan banyak di antara anak-anak yang ingin foto bareng dengannya loh. Keren ya? Sudin Samsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi Pak Dadan, ini sebenarnya cerita-cerita apa pembawa makanan ini ada Power Ranger ini untuk gimana nih Pak sebenarnya? Ya, ini inovasi. Dibebasin atau inovasi dan kreativitas masing-masing SPPG ya kan. Mungkin yang sekarang lagi terkenal kan tokoh-tokoh Power Ranger dan lain-lain, tapi satu hari mungkin saya meminta nanti pakai tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh-tokoh lokal biar bisa ini ya, juga ya, biar sekaligus memperkenalkan. Ya. Tapi ini menurut saya satu kreativitas yang bagus. Itu tidak ada dalam SOP, tetapi dibolehkan lah begitu. Jadi tujuannya sebenarnya apa Pak Dadan? Apa yang diharapin supaya anak-anak lebih bersemangat, kemudian ya mungkin lebih membuat anak-anak terhibur ya, dan lebih suka, lebih senang, antusias menyambut. Lebih nafsu makan gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, Pak, ini kan selain ada liputan soal ada banyak tadi kostum-kostum seperti salah satunya Power Ranger, tapi kita dilihat nih sekarang, kita lihat juga di media sosial bahwa banyak sekali SPPG yang kemudian punya media sosial mengupload begitu ya, daftar menu hari ini apa, proteinnya berapa, energinya berapa dan lain sebagainya, termasuk juga menerima request makanan. Itu memang diperuntukkan, artinya diwajibkan masing-masing SPG atau itu bentuk pertanggungjawaban SPPG nih kepada para orang tua? Kita minta setiap SPPG membuat media sosial sendiri, TikTok, Instagram, dan minimal mereka harus memuat menu yang dimasak hari itu. Ini sekaligus untuk pengawasan publik ya. Dan Badan Gizi sendiri nanti akan lihat itu menu-menu itu, karena kadang-kadang ada menu yang menurut kita dan tim, wah ini kayaknya kurang. Jadi kita biasanya begitu melihat langsung call ke SPPG-nya dan ahli gizinya, tolong diperbaiki. Jadi memang kita minta agar mereka memuat menu harian agar dimunculkan di media sosial dan agar publik melihat. Makanya tadi kalau saya lihat juga detail sekali ya Pak, misalnya menunya hari ini apa, kemudian energinya berapa kalori, kemudian gizinya berapa dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu pertanggungjawaban juga ya? Satu pertanggungjawaban, dua edukasi. Bahwa mungkin banyak orang yang selama ini kan hanya makan. Tapi begitu melihat menu yang dimakan hari itu, oh dia hitung kalorinya cukup atau tidak, dan komposisinya bagus tidak gitu, seperti itu. Memang kita minta itu semuanya untuk melakukan itu. Oke. Pak Dadan, ini kan pemerintah menargetkan perluasan penerimaan manfaat di 2026 ya, termasuk juga pasti perluasan ini dan program MBG ini juga kemudian tidak hanya BGN saja fokusnya begitu yang harus mengerjakan, tetapi lintas kementerian, lembaga juga harus mendukung. Ini seperti apa sinergi dari kementerian lembaga mendukung program MBG? Untuk itu kan dibuat Perpres ya, Perpres tata kelola dengan ketua tim koordinasinya di bawah Menko Pangan. Karena program ini kan kemudian akhirnya
secara operasional, secara pelaksanaan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Tetapi kita tahu bahwa untuk pengawasan tidak mungkin dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sendiri. Itu harus melibatkan Kementerian Kesehatan, melibatkan BPOM, melibatkan dinas-dinas kesehatan di Pemda-Pemda. Oleh sebab itu kita harus koordinasi dengan erat dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ketika kita mengirim kepada anak sekolah, maka penerima manfaatnya kan itu pasti berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, kemudian ketika kita mengirim ke ibu hamil, ibu anak balita, itu kan kita harus kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Ketika kita memasak dan kita membutuhkan rantai pasok bahan baku, itu kan ranahnya Kementerian Pertanian, Kementerian Jadi sebenarnya KKP. antara kementerian dan lembaga harus bersinergi terus ya Pak, bukan ya, milik harus. BGN aja nih, tugasnya BGN ya. Betul, betul. Makanya kemudian dibentuk tim koordinasi, dan tim koordinasi inilah yang mensinkronkan koordinasi antar kementerian, lembaga, instansi, dan BGN fokus untuk melakukan pelaksanaan program makan bergizi sehingga nanti rantai pasoknya bisa terpenuhi karena permintaan kita cukup besar. Semakin lama kan penerima manfaat semakin besar, rantai pasoknya, bahan bakunya juga harus siap. Banyak juga ya. Banyak ya. Iya. Nah, salah satu yang disoroti juga Pak Dadan adalah bagaimana caranya juga memasukkan menu-menu MBG ini ada yang sisi-sisi lokalnya begitu, misalnya di Papua, misalnya ada papeda, atau di wilayah mana kemudian ada memperkenalkan anak-anak juga bahwa ada bahan-bahan atau makanan-makanan lokal. Apakah ini terus digalakkan juga Pak supaya anak-anak sedini mungkin mereka tahu nih, oh ada ternyata ada makanan ini loh gitu. Itu adalah kebijakan utama Badan Gizi Nasional. Makanya Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional. Badan Gizi hanya menetapkan standar komposisi gizi. Nah, menunya diramu oleh ahli gizi yang direkrut lokal dengan dasar untuk mempertimbangkan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu sebenarnya ahli gizi harus lebih banyak menggunakan komponen-komponen lokal. Terutama misalnya karbohidratnya ya, karbohidrat yang biasa dimakan oleh masyarakat lokal apa. Jadi ini jangankan antar provinsi, antar SPPG pun menunya bisa berbeda-beda, dan itu tergantung kreativitas dari para ahli gizi. Tapi kita basisnya adalah basis lokal, dan kita ingin menghargai budaya lokal terkait dengan diversifikasi aman supaya juga rantai pasoknya bisa dipenuhi oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau di Halmahera misalnya atau di Maluku Utara biasa makan karbonnya rebusan singkong dan pisang, saya kira itu harus lebih sering disampaikan. Kalau di Papua misalnya dengan ubi ya, kalau di di NTT sana mungkin dengan jagung gitu, dan saya kira ahli gizi harus lebih banyak memperkenalkan itu. Dan lebih sehat juga ya Pak, mengurangi minyak juga gitu ya. Minimal potensi sumber daya lokalnya bisa dimaksimalkan. Iya, dan roda berarti perekonomian di sana juga berputar juga gitu. Betul. Ya Pak Dadan ya. Kedepan ini akan ada inovasi apa lagi Pak Dadan untuk perluasan MBG ini supaya mencakup semuanya nih, bisa merasakan? Ya, kita kan berusaha menjangkau seluruh target penerima manfaat, dan oleh sebab itu juga kita sekarang sedang mendorong agar produksi lokal naik. Jadi meskipun sekarang permintaan ayam dan telur naik, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar tidak melakukan impor, agar produksi lokal naik gitu. Agar masyarakat, petani, peternak, nelayan untuk terdorong untuk melakukan produksi. Dan tahun ini kita targetnya adalah melakukan intervensi, karena 60% anak-anak yang kita intervensi sekarang tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang. Nah, tahun depan kita kalau sudah selesai dengan intervensi, maka kita akan barengnya dengan edukasi memilih makanan sehat ya, seperti itu. Jadi 2026 selain kita meningkatkan kualitas termasuk keamanan, juga kita sudah mulai dengan edukasi agar anak-anak sudah mulai sadar dari dini. Nanti di sekolah dia makan itu, di rumah pun baiknya makanannya tetap dengan gizi seimbang. Oh, artinya ini orang tua juga akan dilibatkan juga ya Pak, supaya mengingatkan bukan hanya makan bergizi gratis saja, makan bergizi di sekolah saja yang harus bergizi, tetapi juga di rumah melatih anak-anak juga ya sudah terbiasa untuk makan makanan yang sehat. Betul. Oke, tapi kalau sejauh ini Pak Dadan tetap melibatkan juga nggak? Artinya kan ada anak-anak nih yang kemudian saya sukanya makan ini, maunya menu ini, itu tetap di welcome juga nggak? Ya tentu saja, karena gini, ini kan program harian ya. Ahli gizi biasanya merencanakan menu 1 minggu ke depan itu di hari Jumat. Jadi seperti sekarang ini mereka sudah diskusi nih apa saja yang akan diberikan di 1 minggu ke depan.
Tapi satu hari mereka biasanya akan mengakomodir keinginan-keinginan yang disampaikan oleh anak-anak supaya menghindari kebosanan juga. Contohnya misalnya tiba-tiba ada yang minta nasi padang gitu. Ya kita dibuatkan nasi padang, atau ada juga minta tiba-tiba spaghetti ya. Burger kadang-kadang Burger gitu ya, karena mungkin burger bagi orang kota itu sudah biasa, tapi bagi masyarakat desa burger itu sesuatu yang eksotis gitu, sehingga mereka juga ingin merasakan itu. Nah kita akomodir, kalau satu hari, satu kali, satu minggu saya kira tidak ada salahnya. Asal jangan tiap hari gitu ya Pak? Jangan. Kalau basis setiap harinya kan harus yang fresh food ya. Fresh food yang lebih banyak kandungan lokalnya dan juga dengan gizi seimbang yang sudah terukur gitu. Yang kemudian kita ingin mengajarkan bahwa anak-anak itu juga harus menghargai makanan-makanan lokal. Oke, Pak Dadan, tadi kan Pak Dadan bilang kan ini bukan hanya proyek tugasnya dari BGN saja, tetapi ada melibatkan Kemenko Pangan, kemudian juga Menteri Perdagangan, ada juga melibatkan Menteri Kesehatan dan kementerian lembaga lainnya. Ini gimana caranya juga bisa mengevaluasi masing-masing kementerian lembaga yang akhirnya mendukung program makan bergizi gratis ini? Kan kita ada rapat rutin tuh dipimpin oleh Menko Pangan ya. Selain itu juga kita dari lembaga ke lembaga berkoordinasi, seperti contohnya ya, bahwa di Badan Gizi kan bahan baku itu dibiayai berbasis ad-cost ya, terkait dengan indeks kemahalan yang bersangkutan dan referensi harga pasar. Nah, oleh sebab itu kita berbicara dengan Kementerian Perdagangan, tolong dikeluarkan referensi harga kemahalan bahan baku di setiap minggu, agar yang SPPG yang melaksanakan punya referensi ketika membeli, karena kalau tiba-tiba harga turun kan uangnya banyak sisa. Kalau tiba-tiba harga naik kan jadi kurang. Nah, kurang itu harus ada dasarnya. Nah, kemudian dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga kita sama-sama merancang menu apa sih yang bagus, bagaimana deliverynya kepada ibu hamil, ibu anak balita. Kemudian dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak kita mulai memikirkan juga bagaimana edukasi parenting sudah bisa dilakukan sejak dini. Jadi bukan hanya nanti kita melakukan intervensi terhadap anak-anak penerima manfaat, tapi juga kita sudah menyasar calon-calon ibu nih yang usianya 18 sampai 20 diberikan edukasi parenting, jadi mempersiapkan ketika dia mau menikah, kemudian nanti punya anak, dia sudah harus siap apa yang harus dikerjakan. Artinya mulai dari kandungan, mengandung begitu, sampai kemudian anaknya lahir, sampai besar, ini harapannya semuanya bisa teredukasi dengan lebih baik untuk memiliki terus punya makanan-makanan yang bergizi dan juga berkualitas ya, supaya tadi mendukung bukan hanya mengurangi stunting ya Pak Dadan ya, tapi sampai zero stunting ya, tidak ada lagi ya. Betul, karena gini, generasi kita mendatang itu sangat tergantung dari kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sekarang. Jadi anak-anak yang sekarang ada dalam kandungan ya, anak-anak sekarang baru umur 3 tahun, ada yang di TK, kemudian ada juga di SD, anak-anak yang di SMP, SMA, kan 20 tahun kemudian menjadi tenaga kerja produktif kita. Jadi kita harus persiapkan itu dari sekarang. Ini investasi SDM jangka panjang yang memang harus kita kerjakan. Terima kasih Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, sudah berbagi perspektif mengenai MBG supaya ke depan semakin banyak lagi perluasan ya Pak yang bisa dinikmati. Insya Allah. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Mbak Audrey. Dan